gosip politik. Kita bekerja dengan hukum saja. Saya juga sudah lapor tentang itu ke Presiden, Pak. Saya tidak akan masuk ke soal ini. Kasus korupsi pembangunan menara BTS 4G Kemenkominfo terus bergulir. Muncul kabar dana korupsi yang mencapai 8 triliun rupiah itu mengalir ke sejumlah partai politik. Atas dugaan ini, 3 parpol yakni Nasdem, Gerindra, dan PDI Perjuangan kompak menyerahkan urusan itu pada penegak hukum. Tak lama setelah didapuk sebagai pelaksana tugas Menteri Komunikasi dan Informatika, Mahfud MD membeberkan temuan baru soal aliran dana korupsi menara BTS 4G yang menjerat Menkominfo sekaligus politisi Nasdem Johnny G. Plate. Dari informasi yang ia dapat, Mahfud menyebut dana korupsi yang mencapai 8 triliun rupiah itu mengalir ke sejumlah partai politik. Namun, kata Mahfud, informasi itu baru sebatas gosip politik. Agar tetap berada di ranah hukum, Mahfud mendorong Kejaksaan atau KPK untuk menyelidiki dugaan itu. Ya, terima kasih. Saya juga dapat berita itu dengan nama-namanya gitu, tapi saya anggap itu gosip politik. Ya, gosip politik. Kita bekerja dengan hukum saja. Saya juga sudah lapor tentang itu ke Presiden, Pak. Saya tidak akan masuk ke soal ini. Ini pembuktiannya akan rumit dan mungkin menimbulkan kerumitan politik. Oleh sebab itu, saya persilahkan Kejaksaan atau KPK kalau itu di luar angka-angka yang sudah konkret untuk menyelidiki ini. Mencuatnya dugaan hasil korupsi BTS yang mengalir ke partai politik ditanggapi Partai Nasdem, partai asal Johnny G. Plate. Nasdem menegaskan tidak akan menanggapi isu yang masih sekedar rumor dan menyerahkannya pada penegak hukum. Jadi itu bukan tuduhan. Saya sudah mendalami, itu bukan tuduhan, itu rumor. Kita tidak mau menanggapi rumor. Kalau dia sudah menjadi bagian dari proses hukum, kita akan merespon. Tapi kalau rumor, capek kita. Hari ini ada rumor, sore sudah menguap, besok lain lagi. Kita nggak mau menanggapi rumor, sorry ya. Kalau soal BTS, kita mengacu kepada pernyataan Pak Surya Paloh, minta aparat penegak hukum dalam hal ini bertindak profesional. Partai lainnya, Gerindra juga turut buka suara. Gerindra dengan tegas membantah telah menerima aliran dana hasil korupsi BTS di Kemenkominfo. Gerindra kita justru kaget dengar ada aliran, sementara keterkaitannya ya nggak ada sama sekali kita di soal BTS itu. Sekaligus saya membantah bahwa ada dugaan aliran dana yang mengalir ke Partai Gerindra, karena itu memang tidak betul dan ya rakyat sudah pintar. Sikap yang sama juga dilakukan Ketua Komisi 5 DPR fraksi PDI Perjuangan Lasarus. Lasarus memilih menunggu penjelasan dari Kejaksaan Agung soal dugaan aliran dana proyek BTS Kemenkominfo. Oh iya, kalau itu penegakan hukum monggo aja. Silakan nanti biar hukum yang menjelaskan. Berarti partai nunggu penegakan hukum? Iya silakan aja. Itu udah prosedur dong. Itu prosedur. Sejauh ini, Kejaksaan telah menetapkan 7 tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G di Kemenkominfo, salah satunya Menkominfo Johnny G. Plate yang juga politisi Partai Nasdem. Dalam perkara ini, kerugian ditaksir mencapai 8 triliun rupiah. Di periode pemerintahan pertama Presiden Joko Widodo, Menteri Sosial Idrus Marham tersandung kasus suap proyek PLTU Riau I. Politisi Partai Golkar tersebut dinyatakan menerima suap 2,25 miliar rupiah dari pengusaha Yohanes Koco. Idrus dijatuhi hukuman 3 tahun penjara di Pengadilan Tipikor dan di tingkat kasasi diganjar 2 tahun penjara. Berikutnya Menpora, Imam Nahrawi yang terjerat kasus suap penyaluran pembiayaan dengan skema. Johnny G. Plate bukan menteri pertama di pemerintahan Jokowi yang tersangkut kasus korupsi. Sejak Jokowi menjabat presiden pada 2014, terdapat 5 menteri yang tersandung korupsi. Di periode pemerintahan pertama Presiden Joko Widodo, Menteri Sosial Idrus Marham tersandung kasus suap proyek PLTU Riau I. Politisi Partai Golkar itu dinyatakan menerima suap 2,25 miliar rupiah dari pengusaha Yohanes Koco. Idrus dijatuhi hukuman 3 tahun penjara di Pengadilan Tipikor dan di tingkat kasasi diganjar 2 tahun penjara. Berikutnya Menpora,
Imam Nahrawi yang terjerat kasus suap penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora pada KONI tahun anggaran 2018. Dalam kasus ini, politisi PKB tersebut dinyatakan menerima suap 26,5 miliar rupiah hingga divonis 7 tahun penjara. Di periode pemerintahan kedua Presiden Joko Widodo, Menteri Sosial Juliari Batubara terjerat kasus suap bantuan sosial pandemi COVID-19. Politisi PDI Perjuangan itu divonis 12 tahun penjara karena terbukti menerima suap 32,4 miliar dari rekanan penyedia bansos. Berikutnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo yang merupakan politisi Partai Gerindra yang terlibat suap 25,74 miliar rupiah terkait persetujuan pemberian izin budidaya lobster serta izin ekspor benih lobster. Pengadilan Tipikor memvonis Edi 5 tahun penjara. Terbaru, Kejaksaan Agung menetapkan Menkominfo Johnny G. Plate yang juga Sekjen Partai Nasdem sebagai tersangka kasus korupsi penyediaan menara BTS 4G Bakti Kominfo. Kejagung menyebut kerugian negara dalam kasus korupsi ini mencapai 8 triliun rupiah. Johnny G. Plate menjadi menteri kelima Jokowi yang tersandung korupsi.